Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada tutorial keempat kali ini kita akan membuat sebuah proses yaitu simpan data. Jadi nanti kita akan masukkan datanya di dalam sini. Jadi ketika diklik datanya akan ke simpan seperti itu. Oke, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kita membuat sebuah proses seperti itu? Nah, yang pertama kita buat adalah service-nya terlebih dahulu atau proses yang menuju ke API-nya terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini kita buat sebuah proses lagi. Nah, tadi kan kita sudah buat proses yang namanya get murid atau menampilkan data murid. Nah, ini bisa kita copy, kita buat proses baru lagi namanya misalkan adalah save murid. Save murid seperti itu ya. Nah, di sini final respon dia tidak menggunakan get lagi, tapi dia menggunakan yang namanya post. POST. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita lihat di Insomnia, ketika di post, nah, di sini kan dia kan membutuhkan suatu data yang dikirim ke API tersebut. Nah, ini gimana caranya? Nah, di sini pada Flutter atau pada HTTP dia sudah disediakan, yaitu pada saat URL API ini kita berikan koma saja. Nah, di sini kita dapat nulis body seperti ini. Nah, di sini body diisi dengan apa sih? Nah, di body ini kita dapat mengisinya dengan kurung buka, kurung tutup, lalu kita berikan kurung awal di sini. Kita enter. Nah, di sini kita dapat mengisi isinya seperti itu. Nah, misalkan contoh kita mau mengisi NISN. Nah, berarti di sini kita tulis pakai kutip ya, NISN. Nah, kita ngirim NISN. Nah, datanya apa? Nah, di sini harus ada datanya. Nah, kalau ingin mendapatkan data yang dikirim dari sini, berarti kita harus membuat sebuah parameter pada saat save murid ini dijalankan. Nah, berarti kita tulis di sini yang pertama adalah string NISN. Kita maunya si NISN ini berupa string aja. Lalu kita tuliskan lagi string name, string email, string apalagi tadi ya, string telepon, string address, string gender, dan juga string kelas seperti ini. Nah, kalau sudah berarti NISN-nya kita tulis ini NISN. Nah, koma kita buat lagi. Ini kita buat ini ya, apa tuh formatnya biar enak. Nah, ini kita bisa copy. Ini untuk email, untuk telepon, untuk address, untuk gender, untuk kelas seperti itu. Nah, kalau kurang kita copy lagi. Nah, yang pertama ada name, name. Nah, kita nggak bisa nulis sembarangan. Misalkan name seperti ini. Nah, kita harus lihat di sini apa. Di sini adalah name murid. Berarti kita harus sesuai. Name murid. Nah, lalu di sini apa lagi? Di sini ada email murid. Kita copy, kita paste sini. Nah, di sini kita tulis email. Jadi yang kanan itu sesuai dengan parameternya, yang kiri ini yang di dalam kutip ini sesuai dengan API-nya, seperti itu. Lalu di sini telepon itu number phone. Nah, kita paste. Di sini kita tulis telepon seperti itu. Apalagi? Nah, di sini ada gender, ada address terlebih dahulu. Nah, di sini adalah address. Nah, lalu di sini ada gender. Gender kita copy aja. Nah, paste gender juga di sini. Lalu ada kelas. Kelas ID. Nah, di sini adalah kelas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, diapain sih? Nah, kita harus mengetahui dulu responnya. Karena setiap respon ini berbeda-beda di setiap API ya. Jadi kita lihat dulu ketika dia di
submit, dijalankan, dia menghasilkan error apa, menghasilkan status code apa. Jadi sebelum kita mulai melakukan di programming, kita lakukan dulu di software atau di aplikasi kayak Insomnia atau enggak Postman dan lain-lain supaya mengetahui apakah API itu jalan atau enggak. Karena kalau sudah di aplikasi itu udah ribet seperti itu ya. Ngeceknya itu akan ribet seperti itu. Enakan di sini. Di sini kalau ibaratnya tahu permasalahan apa, nah kita bisa mengetahuinya. Nah, di sini ketika di send, dia akan munculkan status seperti ini dan dia akan mengirimkan HTML status yaitu adalah 200. Nah, berarti di sini kita dapat menggunakan hal yang sama 200. Nah, di sini kita dapat print, tes saja ya. Misalkan berhasil menyimpan data. Berarti kalau dia 200 berarti dia berhasil menyimpan data ya. Nah, ininya kita hapus saja. Kita nggak mau mengirimkan return ini. Kita returnnya jadi true aja seperti ini contoh ya. Dan yang kedua, di sini ketika dia gagal, violet, ini aja kita ganti aja jadi return. Kita nggak mau memakai seperti itu, kita berikan aja return false. Seperti ini. Ketika dia gagal nanti dia akan return false. Nah, di sini kita tulis gagal menyimpan data. Oke, kalau sudah prosesnya sudah dibuat, berarti kita tinggal jalankan di add murid. Nah, sebelum itu di sini kita akan menggunakan suatu alert. Nah, kita akan tambahkan sebuah package baru. Package-nya adalah rf alert flutter underscore alert titik 2 versinya adalah 2.0.4 seperti ini. Kalau sudah kita save, biarkan dia mendownload. Oke, sembari dia mendownload, kita akan buat proses untuk penyimpanan atau pemanggilan API tadi, save data. Nah, di mana ya? Di sini aja. Di atas override ya. Nah, di sini telah sukses ya. Kalau sukses ini bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada di kalian ada error-error, nah tidak seperti ini, nah berarti ada yang salah penginstalannya. Bisa digunakan versi sebelumnya seperti itu. Kalau misalnya ada error-error. Nah, lanjut di sini kita buat sebuah fungsi untuk create data. Create data yang isinya adalah kita akan menjalankan si API service. Oke, kalau misalnya masih belum ada, kita panggil dulu, kita import terlebih dahulu. Import apa sih? Import murid. Berarti dia ada di service, murid service seperti itu ya. Nah, baru di sini kita panggil si API-nya. API service. Oh, kalau misalnya nggak ada, tadi namanya apa sih? Kalau misalnya bingung ya. Oh, ini namanya murid service. Nah, berarti kita tulis ini murid service. Nah, ada ya. Murid service, kurung buka, kurung tutup. Kita berikan titik. Kita panggil si save muridnya. Nah, ketika dipanggil save murid, dia akan muncul banyak banget seperti ini ya. Nah, menandakan bahwa si save murid itu harus ada NISN, name, segala macam. Nah, kita isi dengan apa? Kita isi dengan controller yang di atas. Titik teks. Jadi kita nggak boleh hanya controller saja, tapi harus diberikan teksnya atau isinya gitu ya. Isi dari controller tersebut. Kita lanjutkan ke semuanya. Teleponnya hilang ya. Address controller. Gendernya itu jenis kelamin.
Kelasnya itu kelas controller. Kita berikan titik koma dulu ya, biar nggak error. Nah, di sini katanya ada yang error di bagian si jenis kelaminnya karena dia bersifat ada tanda tanyanya ya. Jadi berarti kita kasih tanda seru seperti ini di belakang. Oke, kalau sudah seperti ini, kita berikan ini dulu ya, kita bagusin dulu penulisannya. Nah, kalau sudah di sini kita berikan then value seperti ini ya. Ketika dia sukses untuk menjalankan API tersebut, maka semua ya, atau yang di return akan disimpan ke dalam value seperti itu. Akan di return ke dalam value. Nah, ini kita bisa enter saja seperti ini. Kita buat jika kita berikan state dulu deh. If kita pakai if else, if value sama dengan true, atau if value aja seperti itu ya. Karena kan dia true atau false ya. Berarti jika value-nya adalah true, maka dia akan menjalankan sebuah alert. Nah, ketika kita menulis seperti ini, otomatis si rflutter-nya akan ke impor seperti itu ya. Nah, di sini di bagian ini kita berikan konteksnya adalah konteks. Ini kita titik koma dulu, jangan lupa. Nah, di sini kita tulis title-nya adalah berhasil. Hasil, koma, kita berikan deskripsinya. Alhamdulillah, data telah tersimpan. Kita berikan koma lagi. Kita berikan tipenya. Tipenya adalah tipe sukses. Alert tipe sukses. Koma lagi. Kita berikan tombol ketika dia sudah sukses, yaitu dialogs button. Ini harus ya, ketika di dalam buttonnya itu dia harus menggunakan dialog button. Untuk button-button yang lain tidak bisa digunakan. Ini ibaratnya dia udah nyatu si Flutter, RF Flutter-nya itu. Nah, child-nya itu kita isi dengan teks. Oke, seperti ini. Kita berikan stylenya, tapi kita kopikan saja biar nggak repot-repot lagi menulisnya. Nah, ini. Kita berikan warnanya adalah putih. White dan font size sama 26 saja. Nah, ketika dia muncul sebuah pop-up seperti itu ya. Nah, ini apa yang dia akan lakukan seperti itu. Nah, berarti ketika diklik OK, dia akan kembali lagi ke dalam si ininya, si siapa tuh? Si sini ya, apa tuh si mainnya ya atau si list muridnya. Nah, itu gimana? Biar dia bisa ke back 2 kali. Ibaratnya ke hapus 2 kali atau ke pop 2 kali ya. Nah, caranya seperti apa sih? Caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu di sini sebuah variabel baru, namanya adalah integer count. Count itu kita buat aja nilai defaultnya adalah 0. Dan lalu di bagian sini, on press-nya, ketika dia diklik OK, maka dia akan menjalankan navigator titik of context titik pop. Nah, di dalam pop ini kita isi bukan pop tapi pop until, atau dia bisa banyak seperti itu ya. Nah, di sini kita hapus rootnya menjadi underscore saja seperti ini. Dan di sini kita ganti false-nya menjadi count plus plus seperti itu ya. Atau count plus 1 seperti itu.
Di sini kita berikan count plus plus apabila dia lebih sama dengan 2. Apa tuh? Count plus plusnya itu harus 2 seperti itu ya. Kita tetapkan. Jadi 2 di sini berarti dia akan ke pop sebanyak 2 kali, yaitu di halaman pertama, di halaman ininya, alatnya, dan yang kedua itu adalah di halaman head-nya, seperti itu. Oke, lalu di else-nya ini kita isi dengan sama kayak tadi, alert, kita kopikan saja. Nah, tapi ini isinya adalah gagal. Kita lihat, di sini adalah kita tulis qadarullah, data gagal tersimpan, seperti ini ya. Tipenya itu adalah error, seperti ini. Dan untuk ininya sama, oke. Dan ini untuk navigatornya kita ganti, jangan menggunakan pop until, tapi kita bisa menggunakan langsung navigator pop. Karena kan kalau tadi kan langsung 2 kali tuh. Nah, kalau sekarang ini aja sekali aja, langsung pop aja, navigator.pop, pop konteks seperti ini. Oke, kalau sudah kita save. Oh ya, jangan lupa di show. Ini dikasih titik show seperti ini untuk menampilkannya. Jadi kalau cuma alert down dia nggak tampil ya. Jadi harus ditampilkan dot show-nya seperti itu. Kita save. Nah, ini kita jalankan, tapi sebelumnya karena kita sudah menambahkan sebuah package baru pada paspec.yaml, jadi kita harus mematikan terlebih dahulu dan menjalankannya lagi. Oke, ini sudah terrestart. Kita coba add data baru. Nah, di sini kita isi NISN-nya, misalkan asal-asalan saja, 88778. Namanya adalah Mr. Fulan. Contohnya ya. Emailnya fulan@mister.com. Seperti ini. Nomor teleponnya kita isi asal-asalan saja. Alamatnya Jonggol. Nah, statusnya dia sebagai pria. Kelasnya kita buat kelas 2. Contohnya ya. Nah, coba kita klik simpan. Oke, nah ini masih belum bisa klik simpan. Oh, kenapa? Padahal kita udah buat prosesnya. Kita lihat di bagian simpan ya. Simpan murid. Nah, di sini masih belum ada on press-nya. Di sini kita enter, kita panggil secret data. Titik koma, save. Seperti itu. Nah, coba kita simpan data. Nah, di sini alhamdulillah data telah tersimpan. Oke, ketika kita lihat di sini, datanya ini masih belum ada. Berarti masih ada masalah ya. Datanya tersebut masih belum tampil. Nah, tapi kalau kita search, kita coba ya. Search data tadi adalah Mr. Fulan ya. Mr. Fulan, ada nggak sih? Nah, kalau di sini ada, tapi kalau di sini kok nggak ada. Nah, berarti ada masalah pada main kita. Oke, kita akan kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalahnya kira-kira apa sih? Nah, masalahnya itu data ini dia tidak terrefresh ya. Ketika dia perlu ditambahkan datanya atau ketika ada data yang baru, nah ini dia tidak nge-refresh datanya atau masih pakai data yang lama. Nah, solusinya, nah ini bisa di-refresh. Tapi kan kalau misalkan sudah jadi APK, nggak mungkin di-refresh dong. Nah, oleh karena itu kita akan buat aksinya saja di sini ketika ada data yang baru, dia akan refresh data. Gimana caranya? Nah, kita buat dulu di bagian set state ini kita cut dulu ya. Kita nggak mau gunain dulu. Nah, di sini kita buat void dulu aja. Void yang pertama untuk ambil data. Kita pastekan seperti ini.
Nah, lalu di sini kita panggil ya si ambil datanya. Ambil data. Berarti ketika dia ke init_state, dia akan ngambil data. Nah, init_state itu ini digunakan atau dia ini jalan ketika tampilannya itu belum dijalankan atau belum dibuat ya, baru init_state dulu baru tampilan dibuat seperti itu. Nah, maka ketika tampilannya sudah ada dari sebelumnya, nah maka dia nggak kejalanin lagi si init_state ya. Nah, makanya itu kita buat si data ini atau si pengambilan data ini kita buat di proses terpisah seperti itu ya, sehingga nanti ketika kita back, nanti dia akan menjalankan ambil data lagi seperti itu. Nah, di sini berarti kita dapat menulisnya. Kita buat baru sebuah sebuah futur. Futur ini kan untuk mendapatkan data yang di masa depan ya. Nah, ini kita menggunakan futur or. Futur or-nya kita buat on go back. Berarti ketika dia pergi untuk kembali seperti itu ya. Nah, kita tulis di sini dynamic value. Berarti bisa apa aja ya dynamic value itu. Nah, ketika dia on go back, dia akan menjalankan fungsi ambil data. Seperti itu. Oke, lalu kita buat lagi sini void. Kita buat di sini navigate add murid. Berarti nanti kita akan permainkan pada rootnya atau pada saat navigatornya seperti itu ya. Ketika data murid ini ketika diklik navigate atau navigator.add murid ini, nah dia akan menjalankan root. Nah, kita akan buat sebuah variabel baru bertipe root yang isinya adalah material page root. Nah, isinya builder ya. Buildernya kita hapus, kita ganti konteks. Seperti ini. Kalau sudah, di sini kita berikan arrow function add murid. Seperti ini. Kalau sudah kita berikan titik koma, dan di bawahnya sini kita akan jalankan si rootnya. Karena di sini dia masih belum dijalankan. Kita tulis navigator titik push langsung ya, nggak pakai konten-konten lagi, konteks lagi karena sudah ada. Nah, di sini konteksnya sama, rootnya juga sama, tinggal kita berikan then. Nah, ketika dia sudah berhasil ya datanya itu ke push dan ke back lagi, nah maka dia akan kesimpan, dia akan melakukan apa? Then seperti itu ya. Dia akan melakukan on go back seperti ini. Kita berikan titik koma terakhirnya ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada problem, kita save dan kita jalankan kembali. Tapi sebelum dijalankan kita ganti dulu yang tadinya langsung navigator push, kita ganti menjadi ini ya. Nah, kita kurung tutup titik koma. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah tidak ada problem ya. Kita save. Kita coba jalankan lagi. Misalkan di sini kita isi data baru, misalkan 77887. 886 coba. Misalkan Mrs. Fulan. Contoh aja ini ya. Fulan at mrs.com. Nomor teleponnya salah-salah. Alamatnya sama, Jonggol. Dia wanita. Kelasnya 2. Kita coba simpan. Nah, maka alhamdulillah data berhasil tersimpan. Kita oke. Kita tunggu. Nah, ketika dia ada proses menunggu, nah di sini dia langsung ada Mr. Fulan. Nah, di sini langsung ada Mrs. Fulan seperti itu. Dia sudah ada datanya. Datanya sudah ke refresh. Oke, tutorial yang keempat seperti ini dulu aja. Nah, nanti di tutorial berikutnya kita akan mencoba mengedit datanya. Oke, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.